Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dosen, selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 kelas MSDMH yang beranggota Ida Bagus Putu Biji Atawu absen 12, Nikadek Mita Yulia Pramesti absen 16, Niputu Cinta Puspadewi absen 22, dari mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan materi kebijaksanaan pemerintahan dalam pembangunan koperasi Indonesia. Baik, materi akan kita bahas. Yang pertama itu pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Yang kedua, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Yang tiga, arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Baik, selanjutnya pembangunan koperasi dan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang paripurna untuk membahas pergantian UU Koperasi nomor 25 tahun 1992 menjadi UU nomor 17 tahun 2012. Dalam rapat tersebut, Menteri Koperasi dan UMKM Syarifuddin Hasan mendorong percepatan realisasi atau revisi Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 dengan dasar pengembangan dan pemberdayaan koperasi nasional dalam kebijakan pemerintah selayaknya mencerminkan nilai dan prinsip perkoperasian sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan para anggotanya. Ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Perwakilan Rakyat antara lain, yang pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sesuai dengan hasil Kongres Internasional Kooperatif Aliansi. Yang kedua, mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akte autentik. Yang ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha telah disepakati rumusan modal awal koperasi serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Yang keempat, ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau KSP mencakup pengelolaan maupun peminjamannya. Yang kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifikan. Dalam kaitan ini, pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam atau LPKSP yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah. Yang keenam, dalam rangka memperdaya koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimbauan iuran dan anggota serta membentuk dana pembangunan sehingga pada suatu saat nanti. Materi selanjutnya, tantangan, kendala, dan peluang dalam pembangunan dan koperasi. Tantangan koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Namun pada kenyataannya, koperasi masih menghadapi beberapa hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan dalam memperkukuh perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan bagi koperasi adalah mewujudkan koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua adalah kendala koperasi. Kendala koperasi terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Yang pertama adalah kendala internal, yang terdiri dari yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, lemahnya daya inovasi dan kreativitas, rendahnya disiplin, tidak adanya etos kerja dan profesionalisme. Yang kedua adalah terbatasnya akses terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, informasi, pasar produk, lokasi usaha, jaringan kerja, dan kemitraan. Dan yang terakhir adalah rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam kegiatan usaha koperasi. Selanjutnya adalah kendala eksternal yang terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan persebaran yang kurang merata. Yang kedua, iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi. Yang ketiga, belum lengkapnya kelembagaan pemberdayaan koperasi. Dan yang keempat, belum tegaknya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan sehat dan adil. Dan yang terakhir adalah belum mantapnya pembinaan usaha nasional baik antar sektor dan antar golongan ekonomi maupun antar daerah koperasi, yang terdiri dari yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian memberikan peluang bagi koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi lebih kuat dan mandiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Yang ketiga, terbukanya perekonomian dunia memberikan peluang bagi koperasi, yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi koperasi dan makin terbukanya perekonomian kesempatan kerja sama internasional antar gerakan di berbagai bidang. Dan yang terakhir, adanya perubahan struktur perekonomian nasional dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa menciptakan peluang usaha terutama di bidang agrobisnis, agroindustri, kerajinan, industri, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah arahan, sasaran, dan kebijaksanaan pembangunan koperasi. Yang pertama adalah arahan dari GBHN tahun 1993. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh. Koperasi di perdesaan perlu dikembangkan mutu dan kemampuannya, dan perlu makin diangkatnya peranannya dalam kehidupan ekonomi di perdesaan. Pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Peran aktif masyarakat dalam menumbuh kembangkan koperasi terus ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat melalui upaya penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Yang pertama, sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yaitu makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi tepat guna, makin kukuhnya struktur permodalan koperasi, makin kukuhnya jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal, makin berfungsinya dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Selain sasaran operasional yang bersifat umum tersebut, ditetapkan juga sasaran pengembangan koperasi di pedesaan dan perkotaan. Sasaran pengembangan koperasi di perkotaan adalah yaitu makin berkembangnya koperasi yang berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat. Secara kuantitatif, sasaran pembangunan koperasi adalah tumbuhnya 8.000 koperasi karyawan baru pada perusahaan yang belum memiliki koperasi karyawan. Sasaran koperasi di pedesaan adalah yang pertama, makin berkembangnya koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka serta sekaligus mampu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Yang kedua, makin menyebarnya koperasi unit desa mandiri di seluruh pelosok tanah air. Ketiga, makin meningkatnya kualitas koperasi unit desa mandiri yang ada sehingga kemandiriannya semakin mantap. Selanjutnya yang keempat, makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan atau koperasi unit desa untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang kelima, makin berkembangnya koperasi sekunder yang secara khusus menangani komoditas tertentu terutama yang mempunyai nilai komersial tinggi untuk pasar dalam dan luar negeri sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Yang keenam, makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan atau KUD kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, terpencil, di perbatasan dan permukiman transmigrasi. Yang terakhir, serta makin meluasnya dan kukuhnya jaringan kerjasama antar koperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi ada 4. Yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat, kebersamaan, dan manajemen yang lebih profesional. Ketiga, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di segala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan.
Yang keempat, kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang dijiwai semangat dan asas kekeluargaan, kebersamaan, kemitraan usaha, dan kesetiakawanan. Terakhir ada kesimpulan. Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah untuk menciptakan keadaan masyarakat, khususnya anggota koperasi, agar mampu mengurus dirinya sendiri. Di negara berkembang, koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antar kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintah bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan atau perlindungan yang diperlukan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.